apalagi yang di sini ya, apalagi yang di sini ini sangat, ini sungai transmigrasi tertua di Kalimantan Utara ya, karena betul-betul tertua di Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Kali ini saya mau menuju ke wilayah transmigrasi Sepungur 2017. Tentunya bersama Bang Madrin dan Pak Asim ya. Terus Bang Pandi sudah duluan ya. Jadi di perjalanan kali ini saya sambil bercerita ataupun memvideokan kiri kanan jalan yang saya lewati ini ya. Karena di samping kiri kanan saya ini sebenarnya ini rumah transmigrasi semua ya. Tapi di sini bisa teman-teman saksikan ya, seperti inilah kondisinya rumah-rumah warga transmigrasi seperti ini ya. Hampir dari ujung sana sampai ujung sana itu hampir tidak ada penghuni kan. Karena apa? Karena satu di sini di daerah sini lokasinya paling dalam ya. Lokasinya paling dalam, jadi saat air pasang itu hampir sampai ke lantai sana ya. Apabila seperti contohnya ini pasang kecil aja, ini air mati ya, itu sudah sampai sana ya. Apalagi kalau air pasang besar ya sampai tertutup semua ya. Itu ya, contohnya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Karena di sini lokasinya paling rendah, makanya jarang sekali yang menetap di sini ya. Ada jalan atau kerja di luar seperti itu demi mencukupi kebutuhan kesehariannya ya. Untuk bertani di sini nggak bisa ya. Biarpun padi, biarpun tanaman apa nggak bisa ya, kecuali kelapa seperti ini pun ditanggul ya. Karena pasangnya terlalu tinggi. Ini padahal pasang baru hitungannya air guris itu baru pasang, tapi masih kecil ya, belum begitu besar. Tapi air sudah sampai di kolong rumah seperti ini. Jadi untuk tanaman di sini tidak bisa hidup karena terkena air pasang terus seperti itu. Kecuali itu tadi ada penanggulan ya, atau tanggul keliling, itu baru bisa ditanami seperti itu. Seperti contohnya di Selimo 3 ya. Dulu di sana di tempat saya sih sebenarnya bukan orang Tran ya, saya perantau ya. Tapi saya menetap di Selimo 3 sana. Dulu di sana itu transmigrasi untuk pertanian itu sangat bagus ya. Ya nggak sangat tapi ya bagus. Maksudnya bisa nanam apa aja. Contohnya tanaman jeruk di sana. Dulu waktu sebelum terkena air pasang, itu tanaman jeruk itu bagus sekali di sana di Selimo 3. Bagus sekali. Tapi lambat laun lama-lama nggak tahu ya, atau tanahnya amblas, atau mungkin ya kemungkinan seperti itu, tanahnya makin amblas atau bagaimana. Sekarang
di Selimo 3 sana jarang sekali warga yang bertani, karena yaitu selalu terkena air pasang. Jadi ada mungkin beberapa orang ya, beberapa orang yang masih bertahan bertani ya. Itu pun harus ekstra seperti di tanggul tinggi, tanggulnya untuk tanam sayur, terus bawahnya untuk tanam padi. Itu pun nggak maksimal ya, harus ya apa ya, banyak pupuk. Apalagi yang di sini ya, ini sangat, ini sungai ya, soalnya di pinggir sungai ini, jadi seperti itu, sangat harus ekstra lah. Karena kemungkinan, karena dulu kan lahan dulunya hutan kan, masih tertutup pepohonan ya. Jadi tanah itu nggak padat ya. Jadi sekarang kan sudah nggak ada pepohonan, jadinya ya tanah itu karena sering kena matahari kemungkinan seperti itu ya, jadi padat. Ya alasannya di sini tuh banyak warga yang bukan dijual ataupun sebenarnya ditinggalkan karena demi kebutuhan ya, ditinggalkan demi kebutuhan untuk kesehariannya. Untuk bertani di sini ya harus berjuang penuh ekstra ya, karena lokasinya sangat rendah sekali. Jadi seperti itu. Untuk daerah ini masuknya 2016 ya, masih wilayah 2016. Transmigrasi Sebongur tahun keberangkatan 2016. Beda lagi yang 2017, karena sekarang sudah ada program penanggulan. Jadi sudah bisa untuk bertani ya, karena lahannya kering. Itu pun banyak sekali warga yang bercerita katanya sekarang sudah banyak perubahan dari lahannya, karena dulu enak diolah, sekarang sudah susah diolah ya. Padahal dulu di sini juaranya daun bawang pre di Sebongur 2017. Juaranya di sini. Semua warga masyarakat hampir semua ya yang bisa ditanami itu tanam daun bawang pre semua dan bagus-bagus. Tapi saat ini sudah berkurang gratis, karena tanahnya sudah mulai tandus ya. Karena kebanyakan di sini masih menggunakan pupuk-pupuk kimia semua ya, tidak menggunakan organik. Hampir semua di sini tanah bagian sini itu gambut ya. Monggo. Jadi seperti itu teman-teman. Hampir semua di sini tanah, apalagi bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah kanan saya ya. Itu rata-rata itu tanahnya gambutnya tebel. Seperti tempatnya Pandi Nata itu ya, gambutnya tebal sekali. Tapi yang saya herankan sama-sama gambutnya ya. Di daerah transmigrasi tahun 70-an
itu rata-rata di sana juga gambut tanahnya. Cuman kok bisa tanamannya itu kok subur-subur di sana itu yang saya herankan begitu. Beda lagi di sini, kayaknya hitamnya malah hitam pekat di sana di Karangjinawi itu. Saya lihat kemarin kan, tapi saya belum sempat ambil video ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu saya bisa jalan-jalan ke sana untuk ambil video di sana. Melihat transmigrasi tertua di Kalimantan Utara ya, karena betul-betul tertua di Kalimantan Utara. Dan kita masih berjalan menyusuri jalan menuju kemana ini ya. Pokoknya ini masih di wilayah transmigrasi Sepungur tahun keberangkatan 2017. Sambil kita bercerita ini habis lebaran ya, lebaran ke-7 ya. Jadi warga masyarakat di sini juga sudah mulai beraktivitas kembali di lahan-lahan yang biasanya dikerja di luar ya, seperti biasa kerjanya di luar ya. Tanaman kelapa di sini sangat bagus sekali ya, karena di sini tanahnya sudah mengandung garam ya, bagus jadi Pak. Kemana ini saya ya, orang-orang kemana ya, ke tempatnya Mbah Kakung, Andi, atau lurus ini? Oh baiklah, kita ke sana dulu aja karena saya nggak tahu arahnya kemana, orang-orang sudah duluan. Saya lurus saja. Wah ini daun singkong di sana tuh boleh. Jadi di sini tempat pertaniannya Pak Dul ya di sana. Beliau bertani di sini di tanah gambut ya, melawan tanah gambut ya. Karena tanah gambutnya sangat tebal sekali di sini ya. Rumahnya Pak Duta, tapi kayaknya sepi. Kita menuju tempatnya Mas Hendrik dulu ya. Kita menuju tempatnya Mas Hendrik, bagaimana keadaannya pertanian Mas Hendrik ya. Cara pelan-pelan aja karena di sini jalannya agak gunjal. Jadi pada hari ini saya bisa berpetualangan di Sepungur lagi ya. Setelah beberapa hari saya tidak berpetualang. Hari ini alhamdulillah saya bisa jalan-jalan ke sini lagi untuk melihat atau memvideokan lokasi transmigrasi Sepungur sambil berjalan ya. Tanaman padi sana ya, padi gunung. Rumahnya Pak Dianto yang dititipin kambing sama Mas Basir. Dan ini rumahnya Mas Hendrik.
kayaknya di belakang. Nanti kita ke situ ya, kita lurus dulu, nanti baru mampir kayaknya. Kalau nggak di belakang ya kayaknya di belakang itu ada asap ngebul-ngebul. Kita pokoknya sampai ujung sini baru balik lagi ke sana. Nah di sana, oh ini kapuknya, randunya sudah brodol ini. Nah di sini tempat pertaniannya Mas Ari. Wih, kayak subur-subur betul ini lomboknya. Oh alah, Jan, salah jalur. Ya wis lah, ora apa-apa, aku tak lewat kene. Nah, ada Mas Hendrik, ternyata kesini Mas Hendrik ini. Jadi motor saya taruh sini aja. Woi, motor saya taruh sini aja. Pantesan kok tutupan di rumahnya. Mas Hendrik ternyata kesini. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini mau pinjam gerinda di Tempatnya. Pak Di. Oh iya iya iya. Ini nanti kalau pasang ini kelep ini. Wah. Jadi ini tempat seberangan ke sana ya, menuju ke tempatnya Pak D, tempatnya Mas Ari. Kalau lewat sana itu muternya jauh. Kukira siapa, saya lihat dari sana. Oh ternyata Mas Hendrik yang lagi mau menuju tempatnya Pak D. Pokoknya full video perjalanan ya, dari mulai 2016 sampai ke 2017 ini full perjalanan, sambil kita ngobrol di perjalanan ya. Nah di sini lokasinya juga, kalau di daerah sini rata-rata itu lokasinya kering semua ya. Di 2017 kering semua rata-rata. Cuman ya karena di sini rata-rata itu gambut ya. Biarpun nggak full gambut tapi rata-rata gambut. Ya tantangannya ekstra ya karena di gambut ya. Beda lagi di tanah. Soalnya kalau di gambut itu biasanya tanah itu cepat kering. Seperti itu. Nah, di sini sudah sampai di kediamannya Mas Ari ya. Petani muda, pasangan muda, petani muda di sini ya. Yang jos luar biasa di Transmigrasi Sibungur. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan di sebelahnya Mas Ari ini Pak D lah, yang Pak Rozi ya, yang tinggal di sebelahnya sini ya. Nampaknya sudah kelihatan luas babatannya ya. Nah di sini Mas Ari menanam itu kacang ya, kacang panjang di sana. Seperti itu. Ini yang parit ke sini, parit di sana ada parit tempatnya Pak Nasrun lagi kalau nggak salah. Jadi ini jalur 4, parit 5-nya tempatnya Pak Nasrun. Jadi saya ini hitungannya tadi sudah sampai ujung ya, ujung parit, tapi bukan ujung yang jalan lurus tadi ya. Ini kan hitungannya gang, tapi yang jalan porosnya itu yang sana ya. Kalau lurus sana tembusnya sungai besar, sungai yang menuju ke Tias, seperti itu. Jadi sambil bercerita, menceritakan pertanian, perjalanan, apa segala macam saya ceritakan tadi di perjalanan. Nah, seperti itulah resikonya, tantangan di transmigrasi ya. Banyak sekali, seperti air pasang terlalu tinggi, jadinya untuk bertani itu kurang maksimal. Seperti itu. Karena airnya terlalu tinggi, apalagi datarannya rendah ya. Jadi untuk bertani itu sangat susah sekali. Banyak warga yang memilih kerja di luar karena
lokasinya sering terendam air. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti konten Putri Tunggal 84. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.